Suatu ketika ada seorang tukang giling tua yang memiliki 3 putra. Ketika penggilingan mati, dia meninggalkan anak-anaknya penggilingan, keledai dan kucing. Yang tertua mendapatkan penggilingan, yang tengah mendapatkan keledai, dan yang termuda harus mengambil kucing. Kakak laki-laki itu menertawakannya, tetapi kucing itu berjanji bahwa dia akan membuat adik laki-lakinya kaya jika dia memberinya sepasang sepatu bot dan tas. Pemiliknya terkejut, tetapi memenuhi permintaan kucing itu. Kucing itu segera menarik sepatu botnya di kaki belakangnya, menuangkan gandum ke dalam karung, melemparkannya ke bahunya dan pergi berburu. Di hutan, dia membuka tas, melemparkannya ke tanah, dan menyembunyikan dirinya di semak-semak. Dia tidak perlu menunggu lama. Seekor kelinci yang penasaran berlari ke karung dan naik ke dalamnya untuk makan gandum. Dan kucing itu hanya menunggu itu. Dia melompat keluar dari semak-semak, mengencangkan karung, mengangkatnya di pundaknya, dan pergi ke istana kerajaan. Raja negeri itu adalah pencinta makanan enak. Kucing itu membungkuk dalam-dalam padanya, menyerahkan kelinci itu dan berkata bahwa itu adalah hadiah dari tuannya, Marquis de Carabas. Raja sangat terkejut dengan kejutan ini. Kucing itu membungkuk seperti bangsawan sejati dan pergi ke jalan. Keesokan harinya dia pergi berburu dengan karung itu lagi. Kali ini dia berhasil menangkap 2 ayam hutan gemuk. Raja sangat senang melihat hadiah menyenangkan lainnya. Selama beberapa minggu berturut-turut, kucing itu terus memakai ayam hutan dan kelinci untuk raja. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang ini kepada pemiliknya yang lapar dan kurus kering. Begitu kucing melihat seorang putri di istana, dia sangat cantik. Kucing itu menyadari bahwa dia akan menjadi istri yang luar biasa bagi tuannya. Maka raja akhirnya ingin bertemu dengan Marquis. Kucing itu menjawab bahwa mereka bisa menemukannya besok untuk berjalan-jalan di tempat pabrik berada. Dan dia sendiri berlari dengan kecepatan penuh ke penggilingan. Melihat pemiliknya, kucing itu berkata bahwa besok dia harus berenang di sungai, dan kemudian hidupnya akan berubah. Keesokan paginya, begitu dia masuk ke dalam air, kucing itu mengambil pakaiannya dan menyembunyikannya di semak-semak. Pada saat itu kereta kerajaan muncul di jalan. Kucing itu melompat ke jalan dan berteriak sekuat tenaga, "Selamatkan aku! Tolong! Marquis de Carabas sedang tenggelam." Mendengar ini, raja memerintahkan untuk menarik Marquis keluar dari air. Putra tukang giling menjadi sangat ketakutan ketika 2 penjaga mulai menyeretnya keluar dari sungai, tempat dia berjemur di air hangat. Raja memerintahkan untuk membawakannya pakaian sutranya. Putra tukang giling awalnya menolak, tetapi dia sangat menyukai pakaian bersulam emas sehingga dia dengan senang hati mengenakan pakaian kerajaan. Raja mengundangnya ke kereta, tempat sang putri cantik sedang duduk. Putra tukang giling itu tercengang, tetapi tanpa basa-basi naik ke kereta. Semenit kemudian, kereta itu meluncur melalui ladang dan padang rumput milik pemakan manusia raksasa yang tinggal di sebuah kastil besar. Kucing itu tidak membuang waktu, dan roh apa yang berlari di depan kereta menuju padang rumput, tempat penuai bekerja dengan keringat di alis mereka. Dia meminta mereka untuk mengatakan bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas, jika tidak, kanibal jahat akan memakannya. Sebelum penuai yang tercengang bisa menjawab, kereta raja berhenti. Dan ketika raja bertanya padang rumput siapa mereka, mereka menjawab dengan ramah bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas. Sementara itu, kucing itu langsung menuju kastil pemakan manusia itu. Dengan ketangkasan kucing, dia melompati dinding batu dan berjalan ke kastil. Kanibal itu sedang duduk di meja besar yang syarat dengan berbagai hidangan. Melihat kucing di sepatu bot, dia sangat terkejut dengan kelancangan seperti itu. Kucing itu mulai menggoda raksasa itu, dan berkata bahwa dia tidak bisa berubah menjadi singa. Sebelum kucing itu sempat mengucapkan kata-kata ini, kanibal berubah menjadi singa besar dengan surai berbulu lebat. Jiwa kucing itu pergi ke sepatu botnya karena ketakutan, tetapi dia mengatasinya dan mengatakan bahwa kanibal tidak akan pernah bisa berubah menjadi tikus. Singa yang mengerikan itu menghilang, dan seekor tikus kecil muncul di tempatnya. Dan itulah yang dibutuhkan kucing itu, dalam sekejap ia menangkap tikus itu, menangkapnya, dan memakannya. Pada saat ini, kereta kerajaan melaju ke halaman kastil. Membuka pintu kereta, kucing itu membungkuk dengan sopan dan berkata bahwa dia senang melihat semua orang di kastil Marquis de Carabas. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih mati rasa karena takjub mendengar kata-kata ini, raja atau putra tukang giling, yang sudah tidak mengerti sama sekali. Kucing itu membawa para tamu ke meja.
Di akhir makan malam, Raja, setelah makan sampai kenyang, berkata bahwa Marquis memang orang yang sangat berharga. Oleh karena itu dia dengan senang hati akan memberikan putrinya kepada istri. Sang putri bahagia, muda, tampan, dan selain itu, dia sangat menyukai Marquis yang kaya. Segera mereka memainkan pernikahan. Jadi putra tukang giling menikah dengan seorang putri dan menjadi seorang pangeran. Mereka semua hidup bahagia selamanya, terutama kucing itu, yang dengan bangga mondar-mandir di istana dengan sepatu bot tinggi. Dahulu kala, seorang putri cantik tinggal di sebuah kastil besar, dan suatu hari ayahnya memberinya balon emas untuk ulang tahunnya. Sang putri sangat menyukai hadiah itu sehingga dia menghabiskan seluruh waktunya dengannya. Pada suatu hari, gadis itu pergi bermain bola di taman, tetapi setelah bermain, dia tidak memperhatikan bagaimana dia berakhir di dekat kolam. Sang putri melempar bola ke atas dan mencoba menangkapnya, tapi dia terlepas dari tangannya, berguling di rumput dan langsung jatuh ke kolam. Sang putri mencoba mendapatkan bola, tetapi bola berada di bagian paling bawah. Kemudian gadis itu tidak punya pilihan selain duduk di tepi kolam dan menangis dengan sedihnya. Tapi kemudian terdengar suara dari rerumputan. Sang putri menoleh ke belakang dan melihat seekor katak di depannya. Dia memandang gadis itu dan bertanya mengapa sang putri menangis. Gadis itu sangat terkejut melihat katak berbicara dan menceritakan bagaimana dia menjatuhkan bola ke dalam air. Katak itu mendengarkan dengan penuh perhatian, melompat mengelilingi kolam dan mengundang gadis itu untuk mengembalikan bola. Tetapi sebagai gantinya dia meminta untuk memenuhi satu permintaan, berteman dengan katak dan membawanya ke istana. Setelah berpikir sejenak, sang putri setuju. Kemudian katak itu melompat ke dalam air dan menghilang dari pandangan. Segera dia muncul dengan bola emas dan melemparkannya ke sang putri. Setelah menerima hadiahnya kembali, sang putri dengan senang hati berlari ke istana. Kemudian katak itu mengingatkan gadis itu tentang persetujuan mereka. Tetapi sang putri hanya tertawa dan berkata bahwa katak jelek tidak bisa tinggal di istana. Jadi, gadis itu meninggalkan katak itu dan kembali ke kastil. Di malam hari, raja, ratu dan putri berkumpul untuk makan malam. Tapi begitu mereka mulai makan, mereka mendengar ketukan di pintu. Kemudian kepala pelayan memasuki ruangan dan mengumumkan bahwa seekor katak sedang duduk di ambang pintu. Dia meminta izin untuk masuk dan mengklaim bahwa dia diundang oleh sang putri. Raja menatap putrinya dengan tegas dan sang putri memberitahunya tentang segala sesuatu yang terjadi di pagi hari di tepi kolam. Sang ayah memikirkannya dan kemudian berkata bahwa jika sang putri menjanjikan sesuatu, dia harus menepati janjinya. Kemudian raja memerintahkan kepala pelayan untuk membiarkan katak itu masuk. Pintu terbuka dan seekor katak kecil memasuki kastil. Dalam beberapa lompatan, dia menemukan dirinya di meja. Katak itu kemudian membungkuk kepada raja dan berterima kasih padanya karena mengizinkannya masuk. Setelah itu, katak itu melompat ke piring sang putri. Raja memerintahkan piring untuk dibawa ke tamu. Tetapi katak menghentikannya dan berkata bahwa dia bisa makan dari piring sang putri. Gadis itu sangat marah, tapi dia tidak menunjukkannya, berharap setelah makan malam katak itu akan meninggalkan istana. Namun, ketika sang putri bangkit dari meja, katak itu mengikutinya. Dan setelah beberapa saat, tamu itu ingin tidur. Sang putri menawarinya kamar tamu, tetapi katak berkata bahwa ia ingin tidur di tempat tidur gadis itu. Dan sang putri, karena takut mengecewakan ayahnya, setuju. Kemudian katak itu melompat ke atas tempat tidur raja dan menyandarkan kepalanya di atas bantal yang empuk. Dan sang putri harus berbaring di sampingnya. Di pagi hari, katak membangunkan gadis itu dan berkata bahwa dia memiliki permintaan terakhir. Setelah itu dia pasti akan pergi. Dan hati sang putri dipenuhi dengan harapan. Katak itu berhenti sejenak, menatap mata gadis itu, lalu meminta untuk mencium bibir kataknya. Sang putri melompat dari tempat tidur dengan marah dan dengan tegas menolak untuk mencium katak jahat itu. Dan tamu itu, mendengar ini, menangis dengan sedihnya. Tiba-tiba sang putri merasa sangat kasihan pada katak malang itu sehingga dia tidak punya pilihan selain menciumnya. Segera setelah Tuan Putri melakukan ini, cahaya terang menerangi ruangan. Sesaat kemudian, ketika lampu padam, di depannya bukan lagi seekor katak, melainkan seorang pangeran yang tampan. Dia mengatakan bahwa pernah
seorang penyihir jahat mengutuknya. Dan untuk mematahkan mantranya, dia harus menghabiskan hari dengan sang putri dan mendapatkan ciuman darinya. Putri yang tercengang itu senang. Mereka pergi ke raja bersama-sama dan kemudian menikah. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Dan sang putri tidak pernah lagi menilai orang dari penampilan mereka.